Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Tepuk tangan dong biar semangat belajar pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih sama, wah datang nih calon-calon bidadari surga. Amin. Udah pada sholat subuh ya? Udah siap belajar pagi hari ini ya? Yang di rumah juga udah siap ya? Udah pasti siap dong. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai tausiah kita hari ini ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Apa ya? Ini dia nih. Meski dilarang Israel, warga sholat taraweh di Masjid Al-Aqsa. Ini dia tayangannya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Luar biasa ya. Kenapa walaupun dilarang orang tetap maksa untuk ke sana? Kenapa? Karena siapa yang salat di Masjidil Haram bagikan 100.000 kali lipat dibanding salat di tempat lain. Ya. Kalau Masjid Nabawi bagikan 1.000 kali dibanding masjid yang lain. Kalau Masjid Aqsa bagikan 500 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Masya Allah. Maka orang berbondong-bondong ke Masjid Aqsa walaupun dilarang pakai senapan dan sebagainya, kita tetap ke sana. Saya kan pernah ke sana. Ya? Oh, yo sombongnya. Bukan Maksudnya mau ngasih tahu itu tadi ya. Iya, sebenarnya tujuannya itu sih. Jadi gimana Jadi di sana? alhamdulillah. Lalu kalau kita sholat di masjid kan luar biasa. Tolong semua jamaah, yuk makmurkan masjid. Dengan memakmurkan masjid kita akan memperlihatkan kekuatan kita. Dan berusaha untuk, karena siapa yang berudu dari rumah baru menuju ke masjid bagikan pelaksanaan ibadah umroh. Oh, bagaikan umroh. Bagaikan ibadah umroh. Kemudian setiap langkah kaki kita bernilai pahala, derajat dan ampunan. Jadi usahakan ayo salatnya jangan di rumah. Kalau perlu di masjid ya. Lalu masjid-masjid yang kita datangi akan jadi syafaat kelak dari kemudian. Karena masjid itu akan memberikan syafaat buat 3 orang. Ya. Siapa itu? Yang membangunnya, yang mengurusnya, yang ikut berjamaah di dalamnya. Oh Masya Allah, semoga kita jadi bagian dari 3 orang itu ya. Iya. Karena sayang banget kalau sampai kita nggak seperti itu ya. Ada masjid tapi kosong. Aduh, ayo ya Allah. isi. Yuk mulai yuk semuanya yuk. Oke berarti semoga kita menjadi bagian dari itu. Tapi ada tayangan lagi. Dilarang karena COVID pada mau. Oh iya, giliran udah gak dilarang. Gak ada yang datang. Ya jangan kayak gitu dong. Ayo makmurkan masjid. Ya Ustadz ada tayangan lagi Ustadz. Ada. Ini uniknya masjid 1000 jamaah nih dan sholat tarawih semalam suntuk. Wow. Coba kita lihat tayangannya ya. Ayo. Silakan. Seperti inilah suasana sholat tarawih di Masjid Al-Banjar Halahadat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang terekam kamera pada Rabu malam. Jemaah meluber hingga sejauh 100 meter dari masjid. Hal ini bukan tanpa alasan. Masjid Al-Banjar Halahadat yang berada di Jalan Lapan Siung ini hanya memiliki ukuran 20 kali 10 meter. Karena banyaknya jemaah sholat tarawih, warga sekitar menjuluki masjid ini sebagai Masjid 1000 Jemaah. Salah seorang anggota jemaah mengaku lebih memilih sholat tarawih di luar masjid. Sementara sholat tarawih dilaksanakan sebanyak 11 rakaat. Saya pernah ke sana juga. Masa? Iya. Emang seramai itu ya kalau pada sholat di situ ya? Tapi pada saat itu bukan bulan Ramadan. Oh jadi nggak terlalu ramai ya. Kalau yang tadi ini gimana Ustaz? Luar biasa. Ya jelas gini, ketika orang menghidupkan malam-malam Ramadan, utamanya salat tarawih adalah ibadah yang paling utama yang kita lakukan di malam Ramadan adalah salat sunat tarawih. Karena salat sunat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain. Makanya ayo laksanakan. Siapa yang tarawih malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang, 4 Ramadan diberikan pahala seperti atam kurang, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan husnul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala yang menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan
golongan orang soleh, 19 Ramadan golongan orang mati syahid. 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan satu rumah di surga, 22 Ramadan satu istana, 23 Ramadan satu kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar sisa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titik yang siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, Itu Coba Sony keutamaan. ulangi Sony. Coba ulangi Itu Sony. untuk Gak bisa. keutamaan salat tarawih yang didapat setiap malam-malamnya dan berbeda setiap malam. Ustaz aku merinding Ustaz kayak tadi. Tapi aku gak ngerti, boleh ulang lagi gak? Ya, malam Gak pertama. usah. Aja. Terima kasih tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Itu baru sedikit tuh pelajaran hari ini. Semakin menarik ya. Mau lanjut gak? Mau ya? Memangnya hari ini kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas taraweh gitu. Taraweh? Iya, karena pas banget. Pas banget kan dari Malam tadi pertama tayangan Ramadan tadi dia tuh kita lihat kan sudah. banyak banget orangnya pada taraweh gitu kan ya. Iya. Makanya perlu kita bahas hari Kita bahas ini. ya. Judulnya apa sih? Judulnya adalah Jangan Remehkan Sholat Taraweh. Tepuk tangan lagi. Masya Allah. Karena sampai saat ini masih nganggep sholat sunnah doang gitu kan. Udahlah apa segala macam. Tapi pagi ini akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya ada tayangan lagi dulu nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah ya. Ini momen tak terduga ketika sholat taraweh. Awalnya dikira maling. Ini dia tayangannya, silakan. Ya Allah. Ustaz Syam, tayangan tadi gimana menurut Ustaz Syam? Yang paling kita kan sering imam terawih ya. Kita tuh imam pasti paling deg-degan. Iya. Karena kalau yang lain batal udah buat diri sendiri. Iya. Tapi kalau imamnya yang batal. Ustaz Subhanallah. Sam pernah Waduh. begitu kan? Pernah Ustaz? Terus kalau kejadiannya kayak gitu nih, misalnya Ustaz saya ngalamin ya. Itu baiknya gimana harusnya? Aku langsung tutup mata. Hah? Tutup mata, mudah-mudahan gak kesini gitu aja tuh. Iya, berarti lanjut terus aja. Lanjut aja. Jadi baiknya lanjut aja, gak usah Lanjut pergi aja. dulu atau nanti Masih mulai ingat lagi, gak nggak usah. Sony? Apa? Kalau saya imam di rumah Sony. Senang banget. Tapi kalau ada kucingnya Sony, aku setengah mati. Imamnya. Oh kucingnya. Kucing. Kalau gitu Ustaz, mohon Siap. penjelasannya Ustaz. Baik, tapi guruku Ustaz Tafif, Ustaz Maulana, Mas Sony, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Dirikanlah salat. Karena sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah dalam salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lainnya. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau ada kasus seperti tadi dalam keadaan salat, lalu ada sesuatu yang mengganggu, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita bahkan sebelum sholat. Sebelum sholat itu diperintahkan jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu. Seperti apa? Jangankan daripada binatang yang lewat misalnya. Orang kalau mau sholat tiba-tiba dia merasa sakit perut atau apapun itu. Maka Nabi memerintahkan kita untuk menyelesaikan itu dulu.
Menyelesaikan itu baru melaksanakan sholat. Sholat. Jangankan sakit perut ataupun rintangan seperti itu. Kalau sudah dihidangkan makanan, sudah terhidang. Makanan sudah terhidang, lalu hendak melaksanakan sholat. Mana yang didahulukan? Maka didahulukan untuk menyantap makanan terlebih dahulu. Kalau masih ada waktu sholat gitu ya. Maka dia dihidangkan makanan, dia makan dulu yang sudah dihidangkan tadi, baru dia melaksanakan sholat. Artinya orang sholat itu mesti menghilangkan terlebih dahulu segala jenis apapun yang kemungkinan bisa mengganggu kekhusyuan konsentrasi dalam sholat seseorang. Bagaimana kasusnya kalau sudah terlanjur Ustadz? Tadi itu kan tidak ada yang sengaja naruh tikus di situ. Tidak ada, panitia masjid sudah memperhatikan kebersihannya, sudah memperhatikan pintunya segala macam, tidak ada celah. Namun ternyata qadarullah ada tikus yang masuk. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau memungkinkan meneruskan, silakan teruskan. Kenapa? Karena kalau dia tidak buang, mohon maaf, dia buang kotoran ataupun dia tidak, mohon maaf, mengeluarkan dari mulutnya, maka itu tidak membatalkan sholat, tidak najis. Tapi kalau sudah kelihatan, ternyata dia buang kotoran di situ dan terkena orang yang sholat, maka auto batal. Sayang banget ya kalau gitu ya. Tapi kalau lompat ini segala macam, ya bisa batal gitu karena dia udah bergerak gitu. Iya. Apalagi kalau sudah meleng dari arah kiblat. Oke, baik. Berarti kalau Apalagi yang bawa sapu tadi. itu udah batal sampai gini-gini. Itu mah udah batal banget. Tapi Berarti itu harus ulang lagi gak ya? Iya, Ulang lagi tapi ya? itu bisa lebih besar pahalanya karena menyelamatkan orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Tasya, boleh Siap. tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu cara mengantisipasinya ya dan apa yang harus dilakukan ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi, bagaimana nih dengan orang yang sholat tarawihnya masih bolong-bolong? Coba Ustadz Afif, kalau misalnya sholat tarawihnya masih bolong-bolong, apakah itu berarti bulan Ramadannya tidak sempurna Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Insya Allah, dan saya bisa lebih baik daripada Ustadz Maulana. Oh. Kalau untuk binas-binas Nggak usah, jangan itu Ustadz Maulana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bagaimana puasa dengan tarawih yang bolong-bolong? Ibu-ibu pakaian mana yang enak kalau bolong, betul nggak? Ya. Kita pengen pakaian kita rapi, tertutup. Demikian juga dengan ibadah puasa. Bukankah 2 bulan ini kita berharap Ramadan sampaikan kemari. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sudah sampai Ramadan masih main-main. Sudah sampai bulan Ramadan masih melalaikan. Oleh karenanya jangan sampai kita terlena. Dengan barangkali biasanya setelah buka puasa kita berleha-leha. Segera kita langsung menuju masjid untuk sholat tarawih. Sekalipun begitu memang sholat tarawih hukumnya adalah sunnah. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, inni khosyitu antufradu alaikum. Aku itu ngeri atau takut, khawatir. Ada kekhawatiran kalau aku sholat di masjid setiap saat. Karena waktu itu Rasulullah sholat di masjid. Kemudian beberapa kali beliau tidak sholat di masjid. Kemudian beliau mengatakan, aku khawatir kalau sholat tarawih dijadikan wajib di antara kalian. Karenanya lah Rasulullah bukan tidak sholat tarawih. Tapi Rasulullah SAW itu sholat tarawihnya di rumah. Jika kita melihat antufradu alaikum, aku khawatir itu menjadi wajib karena memang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Karena memang Rasulullah selalu sholat. Adapun terkadang di masjid, terkadang di rumah. Ini jangan-jangan kita kebanyakan di rumahnya daripada di masjidnya. Oleh karena itu mari kita menjalankan sholat tarawih dengan gagap gempita, dengan semangat. Ini sholat tarawih banyak sekali bentuk kelebihannya. Tadi Ustadz Maulana dengan cepat 30 hari kita bertarawih, 30 hari juga itu mendapatkan kelebihan sholat tarawih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang mendirikan sholat-sholatnya, malam-malamnya, man qama ramadhana, sepadan dengan man shoma ramadhana. Jika di siang hari, man shoma ramadhana. Jika di malam hari, man qama ramadhana. Maka orang tersebut dihapusin segala dosa-dosanya dari yang sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, saya mau bertanya dulu, ibu-ibu kira-kira masjidnya udah kosong atau belum? Alhamdulillah. Ustaz Maulana masjidnya udah kosong atau belum? Alhamdulillah. Saya tahdits bin nikmah bahwa masjid kita ini, kalau masjid saya sendiri, musola saya sendiri, ini alhamdulillah penuh.
Penuh, Masya Allah. Sampai sekarang memang musolanya kecil. Gampang penuhnya. Jadi seorang dikit juga penuh gitu Gampang ya. penuhnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dengan gagah gempita apa yang kita nantikan. Sekarang sudah bulan Ramadan. Sudah 1 minggu di bulan Ramadan. Kita tetap semangat ibadah untuk sholat tarawih. Insya Allah. Semangat semakin beribadahnya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Tepuk tangannya dong. Semangat belajar pagi hari ini, jangan ngantuk ya. Semangat ya, yang di rumah juga ya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau gitu aku bacain ya pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih. Dari media sosialnya Instagram @alfatunisa. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya dong Ustadz. Kalau saya punya temen tapi mau sholat tarawihnya saat saya ajak aja gimana ya Ustadz? Jadi pas nggak ada saya atau nggak saya ajak tuh dia nggak sholat tarawih Ustadz. Kalau kayak gini apa teman saya ini nggak dapat pahala? Tapi saya dapat pahala ya Ustadz. Untung dong Ustadz saya, hehehe. Iya juga itu gimana ya Ustadz? Salat itu urusan masing-masing. Nah Ya. kalau ada orang salat tarawihnya gara-gara diajakin teman, berarti betul dapat pahala dia. Dapat pahala dari atas apa ajakannya karena sebagai sarana dakwah, sarana siar. Tapi yang jadi masalah, kenapa juga nanti berangkat kalau ada temennya? Sayang banget tuh kalau gitu. Sayang berarti bukan karena Allah, karena teman. Suruh temennya nonton sekarang. Bilang jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Siapa nama temannya? Enggak ada di Nggak situ. ada, nggak ada ditulis Ustaz.